Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham wa zidna ilman wa atina bis-sholihin. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Iqbal Timur yang terhormat, Ibu Haja Kusniatur SPDMP yang kami hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf, singkatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah dalam acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Iqbal Timur oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 saudara kami Bapak Yandi Janwati SPD. Ada beberapa rangkaian acara yang kita akan lalui pada pertemuan kali ini. Yang pertama pembukaan. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Yandi Janwati SPD. Kemudian nanti disusul sebagai acara terakhir kita doa yang akan disampaikan yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Toha SPD dan selanjutnya penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita lalui acara yang pertama yakni pembukaan. Untuk barokahnya acara ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak kata-kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah yang terhormat Ibu Haja Kusniatur SPD MPD. Kepada beliau diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru saya hormati, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana biasa. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Jadi sesuai dengan agenda dari program TDP hari ini, yaitu aksi nyata, workshop aksi nyata budaya positif, diseminasi sosialisasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata program guru penggerak angkatan ke-10. Jadi hari ini salah seorang dari PGB kita akan menyampaikan budaya positif tentang diseminasi budaya positif aksi nyata sebagai PGB. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan lancar. Kita ambil mana yang perlu kita terapkan dan ikhlas untuk lingkungan sekolah kita. Jadi mengharapkan ini sebagai motivasi juga kepada guru-guru yang lain. Mudah-mudahan ada yang mengikuti jejak dari JGP kita sehingga kedepannya ini akan berdampak positif kepada kinerja sekolah kita.
secara khusus kinerja dari semua guru-guru yang ada di SD Negeri 2 Demak Timur. Jadi kita harapkan tidak hanya satu orang guru penggerak di sekolah kita ya, supaya bermunculan guru penggerak yang lain, terutama ini yang masih usianya masih produktif ya, jadi masih energik. Silakan apa yang di share di grup itu jangan sampai tak dibuka ya, karena ini sangat berdampak bagi kinerja kita semua. Jadi mari kita sama-sama mengikuti dengan baik, kita belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi diri pribadi CDP maupun secara umum untuk kita semua. Jadi untuk persingkat waktu karena ini hari Jumat, marilah kita ikuti dan kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, ini sudah penghujung tahun ajaran baru, karena masih banyak sekali kesibukan yang harus kita hadapi dalam rangka penutupan akhir tahun dan tahun ajaran baru. Sekian, mohon maaf bila kita berkahidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan. Kita lanjut ke acara berikutnya, penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yati Januari SPD. Kepadanya diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Demak Timur, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru dan staf SDN 2 Demak Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada ibu kepala sekolah dan bapak dan ibu guru yang tetap mendukung saya pribadi dalam kegiatan di pendidikan guru penggerak ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat bimbingan beliau, meskipun kita tidak pernah berjumpa, tapi lewat para guru-guru kita, para ulama, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh beliau sampai kepada kita, dan marilah kita baca sholawat, mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapatkan syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu kepala sekolah dan bapak dan ibu guru yang saya hormati, sekali lagi atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang terhingga dari awal pendidikan guru penggerak sampai hari ini dan sampai akhir nanti, atas dukungan yang diberikan kepada saya pribadi. Terutama di hari ini kegiatan kita diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang harus kami lakukan di pendidikan guru penggerak, yaitu membuat aksi nyata dari apa materi budaya positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu harus kami sampaikan kepada bapak ibu. Itu harus kami jelaskan kepada lingkungan sekolah tempat kami tugas masing-masing. Itulah tugas nyata yang harus kami selesaikan khususnya di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, agak lemes ruangnya.
semangatnya. Kalau saya bilang selamat pagi, maka Bapak Ibu bilang pagi, 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 luar biasa. Siap? Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Inilah salah satu ice breaking ya. Nanti kalau siswanya kalau semua di kelas bisa ice breaking. Selamat pagi, selamat siang, luar biasa. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, hari ini materi kita yang harus kami sampaikan itu tentang budaya positif, di mana budaya positif itu yang kita ketahui adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kebaikan yang sering dilakukan. Itulah yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita dalam rangka menciptakan anak-anak supaya memiliki akhlak yang baik dan menjadi generasi yang unggul di masa yang akan datang. Jadi lewat budaya positif ini kita akan menciptakan anak-anak supaya mereka menjadi memiliki akhlak yang baik ya. Lewat budaya positif ini juga visi sekolah akan terwujud. Selanjutnya dalam kegiatan kita ada 6 materi yang nanti yang kami sampaikan. Yang pertama di sini masalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, materi yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Yang dulu kita ketahui bukan keyakinan kelas tapi peraturan. Nah, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi kita sebagai seorang pendidik. Jadi di pendidik itu kita memiliki 5 posisi. Nanti di antara 5 posisi itu nanti kita akan refleksi diri kita sendiri, kita berada di mana. Dan yang terakhir nanti tentang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah sebuah metode atau pendekatan kepada anak untuk menyelesaikan permasalahan anak itu sendiri. Jadi bahasanya menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Nah, itulah segitiga restitusi pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, Bapak Ibu guru, yang pertama tentang budaya positif, disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu kalau bahasa Latinnya disiplina ya. Disiplina yang artinya adalah belajar. Berarti disiplin positif adalah kita mengajarkan anak tentang tentang tingkah laku atau kebiasaan atau sikap yang memiliki nilai kebaikan. Nah, itulah yang akan kita terapkan di sekolah kita, khususnya di dalam kelas dulu. Karena disiplin positif ini sebelum kita menerapkannya di lingkungan sekolah, maka kita harus menerapkannya dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu di dalam kelas. Nah, dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, nanti di materi ketiga ada keyakinan kelas. Nah, lewat keyakinan kelas itulah nanti kita akan biasakan anak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Dalam keyakinan kelas juga nanti yang membuat keyakinan kelas itu atau yang membuat budaya positif itu kita libatkan anak untuk memilih budaya positif yang akan diterapkan di dalam kelas. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya kita yang membuat keyakinan kelas itu atau budaya positif itu, tapi kita libatkan anak untuk interaksi, curah pendapat atau kita mencari mufakat dengan anak. Selanjutnya
budaya positif ini atau disiplin positif ini akan terlaksana jika ada dua hal itu harus ada. Yang pertama, disiplin positif akan terlaksana jika guru menjadi garda terdepan sebagai role model bagi implementasi budaya positif. Nah, artinya apa? Semua kita mungkin sepakat bahwa di sekolah itu adalah guru itu adalah teladan yang baik untuk siswanya, suri teladan yang baik untuk siswanya. Oleh karena itu, seharusnya sebelum kita menerapkan budaya positif ini kepada anak didik kita di kelas, maka seharusnya budaya positif itu lahir dulu dalam diri kita sebagai pendidik, agar ada yang ditiru oleh anak-anak, agar ada yang dicontoh oleh anak. Jadi jangan sampai ada pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, jangan sampai pepatah itu berlaku kita. Nah, itulah sebabnya guru itu harus menjadi garda terdepan, menjadi role model. Saya teringat di masa saya dulu waktu di madrasah, waktu di madrasah, waktu saya SD lah atau MI. Kalau kita sebagai murid, mungkin semua kita sudah mengalaminya. Waktu kita menjadi murid itu jarang kita perhatikan materi kita waktu kita sedang di dalam kelas kan. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah guru kita yang menjelaskan. Salah sabuknya kita perhatikan juga, salah tambah lanjut perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Nah, dari bercermin dari masa lalu, maka dalam menerapkan budaya positif ini, maka kita sebagai pendidik yang seharusnya menerapkannya itu terlebih dahulu dalam diri kita, agar ada yang diikuti oleh anak-anak kita di kelas. Yang kedua, disiplin positif akan terlaksana jika ada kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah. Nah, siapa saja itu warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, termasuk murid dan juga wali murid, bahkan komite beserta masyarakat. Ini harus ada kerjasama dalam menerapkan budaya positif. Kenapa penting kita harus kolaborasi dengan wali murid? Budaya positif tidak akan bisa terlaksana jika yang bekerjasama itu hanya kepala sekolah dan guru. Jika tidak ada kerjasama dengan wali murid atau masyarakat, maka budaya positif itu tidak akan terlaksana. Contoh kecilnya di sini, contoh kecil saja. Maaf ya, misalnya di dalam pelajaran agama ini contoh yang sederhana. Misalnya dalam pendidikan agama, Pak Guru sering setiap hari menasihatkan anak tentang sholat 5 waktu. Ya, jadi di sekolah kita sering, ya bukan hanya guru agama, tapi di sekolah kita misalnya sering mengingatkan anak agar tetap ingat dengan sholat 5 waktu. Jika azan sudah berkumandang di masjid atau di musholla, maka jangan ada aktivitas lain. Yang sedang nonton TV silakan matikan TV-nya. Yang sedang main game, berhenti main game, sholat dulu. Nah, misalnya itu sering kita bahasakan di kelas. Sementara di rumahnya orang tua jarang memperhatikan itu. Nah, maka nilai-nilai kebajikan yang kita tanam ke anak didik kita di sekolah dan itu tidak dikontrol oleh orang tua di rumah, maka budaya positif itu tidak akan berjalan. Maka di sini sangat dibutuhkan yang namanya kolaborasi atau kerjasama dengan wali murid. Kenapa? Karena menerapkan budaya positif ini kan awalnya kita berawal dari kelas, ya. Jadi menerapkan budaya positif itu awalnya dari kelas. Kalau anak sudah terbiasa melakukan
kebiasaan yang baik di dalam kelas, maka kita berharap imbasnya dia akan bisa melakukan kebaikan di lingkungan sekolah. Agak berluas sedikit sekarang. Yang tadinya di dalam kelas, sekarang kita berharap dia terbiasa lagi di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya, kalau anak-anak sudah terbiasa melakukan kebaikan di lingkungan sekolah, maka kita harapkan anak-anak mampu lagi menerapkan budaya positif itu dalam lebih luas, dimanapun di lingkungan masyarakatnya, di mana mereka tempat tinggal. Nah, itulah ending dari budaya positif, yaitu anak-anak mampu menerapkan budaya positif itu di lingkungan mereka tempat mereka tinggal. Oleh karena itu sangat penting sekali di sini harus ada kolaborasi antara wali murid untuk menerapkan budaya positif ini. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita terapkan di dalam budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan kita terapkan pada anak-anak didik kita di kelas dalam mewujudkan budaya positif. Nilai kebajikan itu kan sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali nilai-nilai kebajikan. Misalnya di sini nilai kebajikan itulah sifat gotong royong, sifat saling menghargai dan menghormati, saling bertanggung jawab, rasa empati dan lain-lain. Itu semua adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata-kata universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya nilai-nilai kebajikan semua dunia mengakui nilai itu. Contohnya tentang kejujuran. Kejujuran itu kan bukan hanya kita di Lombok Timur yang mengakuinya bahwa kejujuran itu sangat baik, tetapi seluruh dunia mengakui bahwa kejujuran itu perbuatan yang baik. Nah, itulah maksudnya universal, nilai kebajikan universal, nilai-nilai perbuatan-perbuatan yang dimana seluruh dunia juga mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Ya, selanjutnya di sini ada pertanyaan, bagaimana cara membuat murid disiplin? Terus yang pertanyaan kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Nah, di sini ada dua pertanyaan, tetapi sebelum kita jawab, sedikit saya sampaikan, yaitu masalah pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara dianalogikan sebagai para petani. Jadi kita yang sebagai pendidik ini diibaratkan, dianalogikan seorang petani. Seorang petani itu tidak bisa menciptakan padi akan menghasilkan beras yang unggul. Sekali lagi, petani tidak akan bisa menciptakan bibit padi akan menghasilkan bibit menciptakan padi beras yang unggul. Tetapi petani hanya bisa berharap, hanya bisa berharap bahwa padi yang ditanam itu akan menghasilkan beras yang unggul. Artinya apa? Petani itu tugasnya hanya membuat bibit. Setelah itu menanam bibit. Setelah menanam, petani hanya tugasnya merawat bibit, merawat dengan cara mengairi dan mengasih dia pupuk, menyemprotnya jika ada hama. Nah, apa kaitannya dengan pendidikan? Pak Tani itu adalah kita sebagai pendidik. Ya, jadi petani itu kita yang sebagai pendidik, dan murid itu adalah padi, dan sekolah itu adalah lahannya, sawahnya. Itulah Ki Hajar Dewantara menganalogikan
analogikan pendidikan itu ibarat petani. Nah, jadi kita sebagai guru tidak akan bisa menciptakan anak menjadi anak yang lebih baik. Tidak akan bisa. Tetapi kita hanya bisa berharap dengan cara apa? Tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, memberikan mereka gambaran, memberikan mereka motivasi. Jadi seperti petani yang tadi, tugasnya hanya sekedar merawat. Kalau memang petani itu bisa menciptakan padi, menghasilkan beras yang unggul, maka tidak ada kata gagal panen. Betul ke Pak Sar? Ya, kalau memang petani bisa menghasilkan padi, akan menghasilkan beras yang unggul, maka tidak ada istilah gagal panen. Nah, begitu juga dengan kita di pendidikan. Kalau memang guru itu bisa menciptakan anak menjadi lebih baik, maka tidak ada istilah anak itu akan nakal nantinya. Jadi tugas kita sebagai guru hanya sekedar menuntun, membimbing. Nah, begitu juga dengan disiplin positif ini. Tugas kita hanya memberikan anak gambaran, motivasi. Karena tugas guru sebagai fasilitator. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Nah, setelah kita memberikan anak gambaran, menuntunnya, maka kita harapkan anak itu menjadi lebih baik. Nah, sesuai dengan kata agama juga kan berkaitan dengan agama, betul juga yang disampaikan tadi dalam agama itu kan nasib suatu kaum itu kan tidak akan bisa dirubah kalau kaum itu sendiri yang mau berubah. Atau nasib kita tidak akan berubah kecuali kita sendiri yang merubahnya. Orang lain hanya sekedar memberikan kita motivasi atau dorongan. Nah, begitu juga dengan disiplin positif ini, tugas kita hanya sekedar mengarahkan, menuntun mereka, tapi mereka lah yang menentukannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang pertama di sini teori motivasi. Nah, teori motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu kan artinya motivasi yang dari luar, ya, dari luar. Sementara intrinsik itu adalah dari dalam. Nah, sedangkan menurut Gian Ambosen dalam bukunya Red Turing 10 Disiplina, di sini beliau mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, artinya ada 3 perilaku manusia ini, maksudnya adalah ada 3 dasarnya kita sebagai manusia melakukan suatu tindakan atau suatu perbuatan. Ada tiga alasan kita sehingga kita melakukan suatu tindakan. Yang pertama, alasan kita melakukan tindakan atau perbuatan adalah karena kita menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, begitu juga dengan anak. Terkadang anak di sekolah kan melakukan suatu kegiatan atau melaksanakan perintah kita karena dia menghindari hukuman dari kita, dari guru. Itu salah satu alasan. Yang kedua, alasan kita sehingga kita melakukan suatu tindakan adalah karena kita mengharapkan imbalan atau mengharapkan penghargaan dari orang lain. Jadi kita mengharapkan imbalan atau penghargaan atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini adalah contoh motivasi yang sifatnya ekstrinsik, yaitu yang dari luar. Nah, sedangkan motivasi yang intrinsik itu adalah yang dari intrinsik atau dari dalam diri kita adalah yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Jadi kita percaya dalam kemampuan kita meyakini bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah baik untuk kita. Nah, itulah motivasi kita yang timbul dari dalam diri kita. Selanjutnya hukuman. Nah, hukuman ini adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Nah, khususnya kami di pendidikan guru penggerak itu sangat menghindari yang namanya hukuman, Bapak Ibu. Ya, jadi kami sangat menghindari yang namanya hukuman. Lebih baik kita memberikan sanksi pada anak itu yang bersifat konsekuensi. Kenapa? Perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu lebih menyakitkan anak, entah itu fisiknya atau hatinya yang akan tersakiti, dan itu dalam waktu yang lama. Nah, terkadang kita doakan kalau kita ada guru kita di SD dulu yang pernah mengumpulkan sampai hari ini kita ingat dengan beliau kan. Nah, begitu juga dengan anak. Kalau kita melakukan hukuman yang bersifat fisik maupun itu menyakiti anak, maka dia akan ingat sampai seterusnya nanti. Nah, itulah dampaknya kalau bersifat hukuman. Nah, lebih baik yang kita lakukan adalah konsekuensi yang bersifat mendidik. Nah, contohnya di sini, misalnya di kelas ini ada siswa yang sedang makan di kelas, sehingga dia membuat sampah sembarangan. Maka hukuman atau konsekuensi yang diterima oleh siswa tersebut harus membersihkan sampah yang telah dibuatnya. Nah, kalau kita menyuruh anak membersihkan sampah yang telah dibuatnya, maka di sana ada nilai kebajikan yang kita tanam, itu tanggung jawab. Itulah nilai kebajikan yang kita tanam. Berbeda dengan kalau ada anak membuat sampah di kelas, lalu kita suruh dia berdiri di depan kelas sambil mengangkat telinganya atau berlari di keliling lapangan, maka itu sifatnya hukuman, bukan konsekuensi. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang bersifat hukuman dan mana yang berbentuk konsekuensi. Jadi kita sebagai pendidik, mari kita hindari yang namanya hukuman, tetapi kita lebih memilih di konsekuensi. Tetapi kalau kita masih berpegang teguh dengan hukuman, memberikan anak hukuman, maka menurut saya pribadi, berikanlah anak itu hukuman yang sifatnya mendidik. Maka hukuman yang sifatnya mendidik itulah yang sebenarnya yang disebut dengan konsekuensi. Selanjutnya penghargaan. Nah, di sini di pendidikan guru penggerak juga kami diajarkan tentang menghindari yang namanya penghargaan. Penghargaan itu terkadang membuat yang lain merasa iri. Ya. Jadi artinya di sini yang penghargaan yang di sini maksudnya adalah penghargaan yang sifatnya terus menerus. Artinya setiap ada ulangan lalu dikasih hadiah. Nah, berbeda dengan setiap akhir semester yang kita lakukan itu bukan masalah dengan itu. Tetapi ini penghargaan yang sifatnya terus menerus setiap hari yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Maka itu akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain. Dampak positifnya memang bagus, yaitu membangkitkan motivasi untuk siswa. Tetapi ada juga dampak negatifnya dari penghargaan itu. Kalau kita setiap hari memberikan alat penghargaan berupa barang atau uang, maka anak itu akan menjadi ketergantungan. Nanti dampaknya jika ada ulangan harian, terus penghargaan tidak ada barang yang atau hadiah yang akan kita bagikan ke anak yang dapat juara, maka nanti dampaknya anak asal-asalan menjawab karena dia sudah terbiasa mendapatkan hadiah dari kita. Nah, jadi kalau kita memberikan hadiah, maka
maka lebih baik kita filter. Yang kita filter artinya jangan terlalu sering lah gitu. Yang ketiga, materi ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini nantilah di sini kita akan menerapkan budaya positif tersebut. Dan di dalam keyakinan kelas ini yang kita tuangkan juga adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak menggunakan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau kita menggunakan peraturan, maka peraturan itu identik yang membuatnya satu pihak, hanya guru. Kita tidak peduli apakah murid siswa kita mau terima atau tidak, yang penting kita buat itulah peraturan. Nah, sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita kenal itu adalah bukan guru yang membuatnya, tetapi siswa yang membuatnya. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, menuntun anak untuk membuat nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan dalam kelasnya. Nah, jadi kalau anak sudah sepakat membuat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu harus diterapkan dan anak juga harus membuat sanksi yang harus dilaksanakan apabila keyakinan kelas itu dilanggar. Jadi sekali lagi kita harapkan nanti ya, kita harapkan di tahun pelajaran baru 2024-2025 Juli bulan Juli yang datang maupun Agustusnya, kita harapkan Bapak Ibu kita semua membuat keyakinan kelas itu ya, karena sebagai ada dasar kita atau sebagai ada dasarnya anak-anak supaya mereka berbuat baik di kelasnya dulu. Nah, contohnya keyakinan kelas itu saling menghargai atau saling menghormati, tidak bermain di dalam kelas, tidak mengganggu temannya. Nah, jadi keyakinan kelas yang kita buat itu usahakan keyakinan kelas yang kita buat itu menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas yang dibuat oleh anak, maka harus kita tempel di dalam kelas dan ditulis dalam besar, Pak Guru ya, ditulis dalam besar-besar agar mudah dibaca oleh anak. Kalau sifatnya kecil seperti di kelas 1, 2 yang sudah dibuat itu, maka anak tidak bisa membacanya. Tapi kita buat dalam besar seperti ini dan tulisan yang besar sehingga mudah dibaca oleh anak setiap harinya. Selanjutnya yang keempat, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kita sebagai manusia sosial itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi kita ada 5 kebutuhan dasar kita sehingga kita melakukan tindakan. Yang pertama, kebutuhan dasar kita ingin bertahan hidup. Yang kedua, kita ingin kasih sayang, ingin diterima oleh masyarakat, diterima oleh keluarga, diterima oleh teman-teman kita, diterima di lingkungan tempat kita kerja. Yang ketiga, kita butuh kebebasan dan kita butuh kesenangan dan penguasaan. Nah, kelima kebutuhan dasar inilah yang menjadi dasar kita melakukan tindakan. Contohnya di sekolah, anak yang sering bermain bola, setiap dia keluar main dia bermain bola, itu mereka sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka bermain bola itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasarnya? Mereka ingin kebebasan, mereka ingin kesenangan, menyenangkan hatinya. Nah, begitu juga dengan orang yang bekerja. Jadi apapun sebenarnya yang kita
kerjakan, yang ada timbang baliknya, sesungguhnya itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Dari pekerjaan itu kan nanti kita dapat timbangan berupa uang. Dari uang itu kita bisa memberi makanan. Nah dari makanan itu kita bisa bertahan hidup. Jadi intinya apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita yang 5 itu. Bertahan hidup, ingin kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Materi yang kelima. Nah ini materi yang kelima dan keenamnya agak menarik Bapak Ibu, karena nanti kita akan melakukan refleksi diri ya. Kita tidak akan menyalahkan ini, tapi marilah kita refleksi diri, kita ada di posisi mana selama ini sebagai pendidik. Nah, jadi di sini ada 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kita sebagai seorang pendidik itu. Yang pertama, posisi pendidik itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, guru itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, posisi guru itu sebagai penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang melakukan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Nah, ciri-ciri guru yang sebagai penghukum ini adalah ciri-cirinya suaranya tinggi, agak keras, ya, agak keras. Terus suka melotot juga. Nah, misalnya, maaf, kalau dia berdiri, kamu ini, nah misalnya kan, nah itu ciri-ciri tubuhnya. Dan dari segi bahasanya, suaranya agak tinggi, keras. Contohnya di sini, salah satu contoh kalimat yang dilontarkan oleh guru yang sifatnya posisi penghukum. Kamu ini tidak bisa, juga terlambat, malas lagi. Nah, gitu kira-kira itu contoh, salah satu contoh posisi guru yang sifatnya sebagai penghukum. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan dari penghukum itu adalah dampaknya yang pertama bisa menyakitkan anak. Kalau penghukum yang kita lakukan bersifat fisik, maka fisik anak akan tersakiti. Kalau sifatnya hukuman yang kita berikan sifatnya verbal atau sebuah perkataan, maka yang sakit itu adalah hatinya anak. Kalau anak sudah kita sakiti, maka sampai dia dewasa nanti dia akan ingat sama kita tentang hukuman yang pernah kita lakukan. Dia akan tetap ingat. Itulah dampak negatifnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ciri-cirinya adalah nadanya agak halus sedikit, agak halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat ke anak. Contohnya di sini bahasa yang kita gunakan, posisi guru yang membuat bersalah itu bahasa yang digunakan adalah gara-gara kamu saya dimarahi oleh ini misalnya. Gara-gara kamu temanmu jadi sakit kemarin. Nah, itu salah satu contoh perkataan yang kita lontarkan apabila posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya tentu akan anak merasa bersalah dan tidak mampu membahagiakan orang di sekitarnya. Itulah dampaknya.
Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ciri-ciri suaranya di sini kalau teman itu dia akrab, ramah bahasanya, dan ada bercandanya, dan bahasa tubuhnya adalah merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, contoh bahasa yang digunakan oleh guru yang posisinya sebagai teman adalah di sini. Ayolah, misalnya ada siswa kita di kelas kan, dia tidak mau menulis tentang materi yang kita jelaskan di papan tulis. Maka bahasa kita di anak, ayolah, jadi ibu kerjakan. Kemarin kan ibu Pak Guru kan pernah bantu anak saya, sekarang bantu dong ibu. Nah, itulah salah satu contoh bahasa yang kita gunakan apabila posisi kita sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini ada dampak negatifnya, ya. Yaitu dampak negatifnya anak akan menjadi ketergantungan dengan kita. Dia akan menjadi ketergantungan. Yang kedua, dampak negatifnya dia akan mau diperintah oleh guru tersebut. Dia tidak akan diperintah oleh guru yang lain. Kalau dia sudah terlalu akrab dengan salah satu guru, maka dampak negatifnya guru yang lain tidak akan bisa memerintahkan anak ini. Hanya guru yang tempatnya dia akrab itu yang akan dia dipastikan bahasa. Itulah dampak negatifnya kalau kita sebagai terlalu akrab atau terlalu memposisikan diri sebagai teman dengan anak. Yang keempat di sini sebagai pemantau. Nah, pemantau ini dalam arti mengawasi anak sesuai dengan aturan kelas atau sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ciri-cirinya di sini nada suaranya datar, bahasa tubuh juga formal. Itu ciri-cirinya. Nah, salah satu bahasa yang digunakan sebagai pemantau ini, apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu akan terima kalau kamu melakukan ini? Jadi kita hanya sekedar mengingatkan anak tentang sanksi atau konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Itu kalau kita di posisi pemantau. Selanjutnya manajer. Nah, di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Nah, jadi inti manajer ini adalah kita melakukan pendekatan emosional. Jadi kita tidak akan menyalahkan anak karena telah melakukan kesalahan, tetapi kita akan membantu anak untuk menyadari kesalahannya dan membantu anak untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah manajer. Nah, di antara kelima posisi ini, yang paling baik posisi seorang guru adalah sebagai manajer, pendekatan emosional. Kalau kita tidak mampu sebagai manajer, maka lebih baik kita sebagai pemantau. Nah, jadi yang paling baik itu di antara dua itu, pemantau atau manajer. Jadi sekali lagi manajer ini kita melakukan pendekatan emosional. Kita tidak akan menyalahkan anak, tetapi kita mencari tahu apa sebabnya dia melakukan kesalahan itu. Kalau kita sudah tahu sebabnya anak itu melakukan kesalahan, maka kita akan memberikan anak penguatan dengan cara memancing anak untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, itulah posisi sebagai manajer. Yang terakhir, materi terakhir tentang segitiga restitusi. Restitusi artinya adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebenarnya
dalam posisi yang kelima itu sebagai manajer itu inilah yang akan kita terapkan. Kalau kita mengambil posisi sebagai guru, sebagai seorang manajer, maka pendekatan segitiga restitusi ini yang akan kita terapkan. Kita dekati anak secara hati ke hati, secara emosional. Kita cari tahu kenapa dia melakukan kesalahan. Setelah kita tahu, kita validasi tindakan anak bahwa itu perbuatan yang salah, merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang di sekitarnya. Dan kita memberikan penguatan. Oh, dulu juga Pak Guru pernah loh melakukan kesalahan ini, tetapi Pak Guru juga akhirnya sadar bahwa apa yang Pak Guru lakukan merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga Pak Guru sadar. Akhirnya itulah bahasa penguatan yang kita lakukan pada saat melakukan segitiga restitusi ini. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak supaya dia tenang, ya. Sudah menstabilkan identitas, barulah langkah yang kedua, yaitu kita validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang telah dilakukan itu kita validasi bahwa seperti yang saya tambahkan tadi, dulu juga Pak Guru pernah melakukan kesalahan, tetapi Pak Guru menyadari bahwa kesalahan itu merugikan Pak Guru dan orang-orang di sekitar, maka Pak Guru segera berubah melakukannya dan melakukan hal yang lebih baik. Nah, itulah contoh validasi tindakan. Nah, kalau nomor 1, nomor 2 kita sudah laksanakan, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya di sini, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang Pak Guru tanya nih, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan, apakah ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau anak menyadari kesalahannya, maka kita bimbing lagi. Kira-kira apa yang kamu harus lakukan sehingga tidak mengulanginya lagi. Nah, inti dari segitiga restitusi ini adalah kita melakukan pendekatan emosional. Jadi lebih baiknya sebelum kita menerapkan segitiga restitusi ini, maka sebaiknya kita dulu yang tenang, ya. Jangan sampai kita mengatasi anak dengan wajah yang cemberut, dengan bahasa-bahasa atau emosi kita tidak stabil. Jadi sebelum kita menstabilkan anak, maka lebih baik kita dulu yang menstabilkan diri. Oke, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, itulah materi kita di diseminasi budaya positif kali ini. Ada 6 materi yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai tugas kami di pendidikan guru penggerak ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Terutama budaya positif ini kita menerapkannya dari ruang lingkup yang lebih kecil dulu, yaitu di dalam kelas. Kalau anak sudah terbiasa melakukannya di dalam kelas, maka nanti kita harapkan anak-anak bisa menerapkannya di lingkungan sekolah. Dan ending dari budaya positif ini adalah kalau sudah anak terbiasa di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maka endingnya kita harapkan anak juga bisa lebih luas menerapkan budaya positif di lingkungan mereka di mana mereka tinggal. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan dukungan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Guru selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan sampai akhir nanti saya ucapkan selamat, terima kasih yang setinggi-tingginya yang terhingga dari diri saya pribadi atas dukungan moralnya atau dukungan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi atas kelancaran pendidikan guru penggerak ini yang saya ikuti, dan mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi dijelaskan di sini tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Restitusi kayaknya menurut yang itu adalah sebuah hukuman pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak itu, apakah itu diterapkan atau tidak? Ini menurut yang restitusi itu adalah pembayaran ganti rugi yang diperbuat oleh anak tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada 5 posisi kontrol ya, yang sudah tadi hukuman, kemudian membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian pemantau dan mengajar. Nah, di antara 5 itu, ya, apakah 5 itu harus dirangkul atau dimiliki oleh guru itu atau bisa diambil itu semuanya itu atau dipilih? Saya jawab dulu pertanyaan. Saya jawab dulu ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama itu menurut Pak Guru kita dari mana sumbernya itu? Sumbernya dari mana? Ya, menurut saya memang ya. Restitusi itu kan ganti rugi. Ya. Kalau di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi anak yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Itu pengertian di pendidikan guru penggerak. Kalau kita kaitkan dengan menurut Pak Guru ganti rugi, ya memang betulnya juga mengganti perbuatan yang salah menjadi lebih baik. Jadi ada juga kaitannya itu. Nah, jadi di sini intinya restitusi itu kita membimbing anak, tugas kita membimbing, menuntun anak untuk menyadari kesalahan yang dibuatnya. Nah, terus kita usahakan sebagai guru, jangan kita yang memberikan solusi dulu. Jadi kita usahakan yang pertama itu anak itu sendiri dulu yang mencari solusinya untuk dirinya sendiri. Kalau anak itu tidak bisa mencari solusi untuk dirinya, barulah kita yang membimbingnya menjadi lebih baik. Yang pertama itu kita usahakan anak itu sendiri dulu yang menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Terus pertanyaan yang kedua, dari kelima posisi kontrol itu sebenarnya kelima posisi kontrol ini kita memilih, bukan semuanya kita harus ambil, tapi kita memilih mana yang paling baik, dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Kalau kita tidak bisa sebagai manajer, minimal kita sebagai mantau. Nah, inilah posisi kita sebagai guru. Selama ini kita berada di mana? Nah, jadi sekarang setelah kita tahu 5 posisi kontrolnya, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing bahwa selama ini kita berada di mana. Kalau posisi kita selama ini sebagai guru hukum, maka setelah kita tahu materi ini, maka mari kita sama-sama untuk belajar sebagai kalau kita tidak bisa sebagai manajer dan pemantau, ya sebagai teman lah gitu. Jangan sebagai penghukum, karena penghukum itu dampak negatifnya, apalagi kalau anak dampak fisiknya akan tersakiti dan hatinya akan disakiti, maka dampaknya sampai dewasa nanti dia akan ingat dengan kesalahan yang kita lakukan. Itu dampak negatifnya. Terjawab atau gimana tuh? Berarti tidak ada kaitannya dengan benda nih. Restitusi, tadi kan perbaikan perilaku yang tidak ada, dari perilaku yang baik. Tidak ada. Jadi tidak ada kaitannya dengan benda, tapi kita mengajarkan anak bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tetapi misalnya kesalahan anak, dia telah merobek atau menghilangkan buku temannya. Misal kasusnya ada kasus di kelas, dia menghilangkan buku anak.
terus temannya marah, maka kita terapkan tiga institusi ini, bahwa kita sadarkan anak bahwa dia tidak melakukan kesalahan dengan cara menghilangkan buku temannya. Maka di sana maka solusinya di sana dia harus mengganti buku yang dihilangkan. Maka di sana kan ada nilai bertanggung jawab yang tertanamkan di sana, nilai kebajikan bertanggung jawab. Walaupun ada bendanya, Walaupun ada bendanya, dia pakai mengganti. Iya. Jadi harusnya bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Artinya kan kalau kita menghilangkan benda yang bukan milik kita, maka kita harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Berarti masuk Ya, kalau kasusnya dia menghilangkan benda temannya atau merusak. Tapi intinya mengganti. Kalau saya mengartikan mengganti barang itu adalah mengganti keburukan menjadi yang lebih baik. Nah, itu saya artikan. Lanjut Bunda. Ini Pak Andi. Ini Pak, karena temanya diseminasi budaya positif. Ingat teriak saya sehari-hari, anak kita sering menunjuk dengan tangan kiri, malah naik kakinya. Nah, kita minta bagaimana cara kita Pak ya untuk mengurangi tangan kiri. Tapi ini dia karena kakinya dipakai menunjukkan temannya. Ya. Coba gimana? Nah, tadi kan di awal saya sampaikan Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan kita sebagai pendidik ini ibarat petani. Petani itu tidak akan pernah bisa menciptakan padi menghasilkan beras yang unggul. Tetapi petani hanya bisa berharap dengan perawatannya, dengan mengasih dia pupuk, dengan mengairi akan menghasilkan beras yang unggul. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pendidik. Tugas kita hanya menuntun anak, membimbing anak supaya menjadi lebih baik. Kalau anak itu tidak bisa dibimbing, tidak bisa, itu sudah kodratnya Bunda, itu sudah di luar kuasa kita. Asalkan kita sudah berusaha memberikan dia nasihat, memberikan dia pengertian, tetapi kalau tidak ada sama sekali, maka itulah kodratnya Bunda. Kita sudah bebas dari kewajiban. Jadi tugas kita hanya sekedar menuntun, membimbing. Nah, itulah sebabnya Bunda, kenapa budaya positif ini harus ada kolaborasi dengan wali murid. Karena apa? Karena kita di sekolah hanya bisa berinteraksi dari pagi sampai siang. Selepas itu mereka dengan keluarga, dengan orang tuanya, dengan temannya di rumah. Maka seharusnya mereka juga mengontrol anak-anak mereka di rumah. Gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa harus ada kolaborasi. Kalau ada kolaborasi yang baik seperti yang sekolah dengan masyarakat dan murid, maka insya Allah akan tercipta budaya positif itu ke level yang lebih luas. Terima kasih. Pas Bunda. Baik, ada kolaborasi. Saya tambahkan sedikit masalah hukuman dan konsekuensi. Misalnya sekarang saya tanya siapa yang bisa jawab angkat tangannya. Nah, ada kasus anak pada saat jam olahraga. Pada saat jam olahraga ada anak terlambat 15 menit. Nah, karena dia terlambat 15 menit pada saat jam olahraga, maka anak ini disuruh lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, saya tanya yang bisa angkat tangan. Dulu, kenapa terlambat itu maka? Umum intinya dia umum. Satu dia karena terlambat bangun tidur atau terlambat karena rumahnya jauh. Yang penting anaknya terlambat. Secara umum saya katakan anaknya terlambat 15 menit sehingga dia dihukum oleh gurunya untuk keliling lapangan. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, apa? Baik. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian hukuman. Terus hukuman. Besar. Ada perbedaan. Hukuman. Besar. Hukuman. Itu hukum.
Pak? Konsekuensi. Oke. Nah, selesaikan kalau pemilihan itu suara terbanyak yang menang. Nanti ini yang kebalikan di sini, yang menang itulah suara yang sedikit. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kenapa? Karena hukuman yang didapatkan dengan lari di lapangan itu ada kaitannya masih sinkron dengan olahraga. dengan olahraganya. Itu konsekuensi. Kan olahraga itu jadi olahraga, ada kaitannya. Nah, berbeda dengan anak itu terlambat sekolah, maka dia disuruh lari, maka itu hukuman. Nah, itulah sebab saya katakan tadi, hukuman yang bersifat pendidikan atau yang ada sinkron dengan apa yang dilakukan, maka itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Tapi kan di sini posisi guru yang nomor 1 dan posisi guru yang nomor 2 seolah-olah tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau kita memberikan hukuman atau konsekuensi melalui guru, berarti masuk dia di posisi guru nomor 1. Nah, jadi posisi yang penghukum itu maksudnya adalah di sini posisi yang sifatnya menyakiti, yang tidak sinkron dengan apa yang dilakukannya. Itu maksudnya Bapak. Kalau sifatnya konsekuensi itu, jadi yang kita hindari itu adalah hukuman yang menyakitkan anak, entah itu fisiknya maupun hatinya, karena dampaknya sampai break zaman kalau kita ingat apa selangkah itu dampak negatifnya. Jadi sekali lagi yang kita hindari itu hukuman yang sifatnya fisik maupun verbal perkataan. Balik sejujurnya, hari itu mendapat saya barang ini hukuman. Kenapa? Ketika anak itu kita panggil, misalnya tadi itu kan olahraga, kita panggil, kita kasih tahu dia kesalahannya. Itu dalam otak anak itu bahwa itu adalah sebuah hukuman, tetapi ada manfaatnya juga. Apa manfaatnya dilari? Nah, kaitannya dengan itu, contohnya anak tak begitu PR, kemudian kita suruh maju ke depan. Nah, dengan alasan bahwa kita hukum dia itu. Nah, berdirinya itu kan olahraga juga, berarti. Nah, olahraga berdiri. Kemudian yang kedua manfaatnya juga kita suruh berdiri juga mental juga. Nah, menurut saya kepada sehat lah. Karena di otak anak itu dia hukuman, jadi setidak-tidaknya dia tahu kalau dia mau Pak Guru. Nah, tapi ada manfaatnya juga, dia lari, olahraga. Jadi udah setengah bro. mengerjakan tidak mengerjakan PR, lalu kita suruh anak berdiri, maka kalau saran saya berikan anak hukuman yang sesuai atau sinkron dengan kondisi atau mapel saat itu. Lalu dia tidak mengerjakan tugas, maka kondisinya silakan buat tugas yang lain. Ada apa pertanyaan? Yang kita hindari di sini adalah hukuman yang akan dilihat oleh temannya, jadi mereka akan malu. Tapi kalau kita kasih yang tadi kan dia lari karena itu ada kaitannya dengan olahraga. Karena kan kadang kan meskipun anak tidak terlambat akan disuruh lari sama gurunya itu pemanasan. Jadi masih sinkron dia dengan mapel pasangan. Ini tadi kan dia tidak ikut pemanasan dia, karena dia terlambat. Jadi belakangan dia pemanasan. Ya, jadi intinya hukuman itu atau konsekuensinya harus sinkron dengan yang disesuaikan. Seharusnya dia tidak ikut pemanasan kan, dia langsung masuk ke. Ada lagi sebelum kita tutup. Jaga khutbah pasal wajib. Jadi kita berharap nanti di awal semester 2024-2025 di Juni, mudah kita semua bisa menerapkan budaya positif ini. Karena lewat budaya positif ini visi misi sekolah akan terwujud. Misalnya visi sekolah menciptakan siswa berkarakter profil Pancasila. Kalau anak sudah baik karakternya, maka otomatis visi tersebut akan terwujud. Jadi salah satu cara kita mewujudkan
visi sekolah dengan cara menerapkan budaya positif, mulai dari kelas, orang tua lingkungan sekolah, endingnya adalah di masyarakat secara luas. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Yandi atas penyampaian materi yang sudah disampaikan tadi. Harapan kita mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk anak-anak kita. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Toha SPD. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu ta'ala an syaratin sallallahu ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hasbunallahu la ilaha illallah alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbunallahu la ilaha illallah alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ورزقا واشيا وحلالا طيبا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وحنا بالصالحين. اللهم إنك تعلم سرنا ولم يكن فاقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا فاطر رسولنا وتعلم في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak berjalan dengan lancar dan sukses. Ini sangat sesuai dengan harapan kami selaku Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri 2 Amal Timur, bahwa setiap materi maupun program yang didapat pada PGP diimbaskan kepada teman sejawat di sekolah, terutama secara khusus kami di SD Negeri 2 Amal Timur. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kinerja guru-guru maupun kami selaku Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri 2 Amal Timur. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kami lebih baik lagi dengan adanya guru penggerak dan menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk mendaftar pada angkatan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan dalam kegiatan calon guru penggerak, saudara kami Bapak Yandi Januardi SPD, bahwa apa yang disampaikan, materi-materi yang sudah disampaikan tadi ya cukup memberikan ilmu pengetahuan bagi kami selaku guru di SDN 2 Akmal Timur. Tentunya ya kami merasa tertarik, dan insya Allah apa yang sudah kami terima kami akan terapkan kepada anak-anak kami. Kemudian tentunya kami juga berharap insya Allah untuk tahun yang akan datang akan bisa mengikuti langkah-langkah saudara kami Bapak Yandi Januardi SPD. Kemudian yang terakhir saya mengucapkan, mewakili rekan-rekan guru, mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yandi, pengetahuannya yang begitu banyak kepada kami. Mudah-mudahan dapat kami terapkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.